Baik, kita masuk aja sekarang ya semuanya. Kita coba bahas persamaan parametrik dan turunannya. Bapak hari ini nggak buat PowerPoint ya, nggak sempat, tapi ini deh, parametric equations ya. Ini ngambil dari buku Sullivan ya. Ini buku Sullivan, Calculus Early Transcendental, jilid berapa ya? Jilid 2 atau berapa itu? Oke, page, kok jadi sini? Oh ini zoom yang tadi ya. Fokus. Ya, ini. Oke, kita bahas ini sekarang. Persamaan parametrik. Itu persamaan parametrik itu seperti apa? Kita lihat sama-sama di sini ya dari buku ini ya. Ya. Jadi grafik persamaan the graph of an equation of the form y sama dengan fx. Jadi ada kalau grafik persamaan yang bentuknya y fx di mana f adalah fungsi ya, is intersected no more than once by any vertical line. Jadi kalau kurva y sama dengan fx ini persamaan eksplisit biasanya adalah fungsi yang kalau digambarkan grafiknya, ya, kalau kita gambarkan grafiknya fungsi fx ya, kalau y fungsi fx ini kan garis vertikal hanya memotong ini sekali. Apa? Kan ada uji garis vertikal ya. Garis apa? Vertikal hanya memotong kurva ini hanya sekali. Ya, ingat. Garis vertikal memotong kurva ini hanya sekali. Berarti dia fungsi kan? Kan gitu. Artinya ini adalah fungsi y sama dengan fx. Kalau ada kurva kayak begini, sumbu x, sumbu y, ini, nah ini ya, disinilah dia. Dan garis vertikal itu kayaknya di sini. Nah ini hanya satu kali saja. Mau digeser-geser kemanapun, garis vertikal itu dia hanya memotong satu kali. Ini fungsi y fx. Hanya satu kali. Paham ya? Nah itu satu. Tapi kalau kita sudah ceritanya persamaan itu parametrik, ya, maksudnya ini ya. Kalau dia persamaan parametrik, maka biasanya garis vertikal itu akan memotong kurvanya lebih dari satu kali. Contoh persamaan parametrik kayak begini. Nih, nampak sini? Sini ada persamaan. Nah, ini nanti adalah tipikal atau bentuk dari persamaan parametrik. Nah, ini. Jadi, beda ya. Kelihatannya persamaan parametrik ini bentuk kurvanya agak lain dari persamaan y sama dengan fx. Sudah paham? Ya, ini kurva persamaan parametrik ya. Jadi inilah salah satu kurva persamaan parametrik. Ya, agak beda kan dengan yang tadi? Kenapa? Karena kalau kita tarik garis lurus ini gini. Berapa kali dia memotong sini? Coba lihat. Berapa kali? Kalau kita lihat. Bisa 3 kan? 1, 2, 3. Oleh karenanya ini bukan fungsi. Ya, kurva ini fungsi atau tidak? Fungsi atau tidak, Bu? Bukan fungsi. Apa alasannya? Sebab garis vertikal memotong kurva ini lebih dari sekali. Kalaupun di sini ada nilai X, katakanlah min 5, nih X-nya min 5, di sini ada Y-nya yang dipotong di sini 10, di sini Y-nya katakanlah 4, lalu di sini Y-nya min 2, maka jika saya gambarkan dalam bentuk diagram panah, di sini X, di sini A, di sini B lah, di sini domain, di sini range, di sini kan min 5, ya kan?
Min 5 itu arrow-nya dipasangkan dengan berapa anggota di daerah range? 3 kan, di sini ada 10. Dia dipasangkan lagi dengan berapa? 4. Dan dipasangkan lagi dengan berapa di sini? Min 2. Oleh karena alasan ini, alasan garis vertikal memotong dia lebih dari sekali, dan kalau kita petakan dalam bentuk diagram panah, kita tengok dari kiri itu, dia berkawan, berkorespondensi dengan 3 elemen di daerah B, maka ini bukan grafik fungsi. Jelas? Ya, ini bukan grafik fungsi. Nah, ini karena ini bentuk dari persamaan parametrik. Jelas ya? Nah, sekarang persamaan parametrik itu defininya seperti apa? Jadi, banyak sebenarnya di dalam matematik itu, kurva-kurva seperti lingkaran, seperti parabola, yang dia tidak lulus uji garis vertikal. Artinya garis vertikal itu akan memotongnya lebih dari sekali. Jadi, maka untuk mempelajari fungsi yang seperti ini, maka kita kenalkan variabel ketiga. Variabel ketiga itu namanya apa? Parameter. Ya, variabel ketiga itu disebut parameter. Nah, ini. Perhatikan ini. Nah, inilah dia definisi dari fungsi parametrik. Oke, nih. Ini adalah definisi fungsi parametrik. Coba kalian baca dulu ini. Paham nggak? Siapa bantu deh terjemahkan atau mengartikan ini? Bisa? Ini definisi fungsi, mungkin saya katakan persamaan ya. Karena nanti kita mau ambil turunannya. Parametrik. Oke, jelas ini semuanya. Paham nggak? Suara? Paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang suppose misalkan X sama dengan XT. XT itu apa? Ya fungsi. Y sama dengan YT. Y itu fungsi variabel T. X juga fungsi dalam T. Adalah dua fungsi of a third variable T. Jadi baik X dan Y tidak berhubungan secara langsung. Ngerti? Biasanya kan kalau X dan Y berhubungan langsung kan. Coba kalau saya punya begini, Y sama dengan X kuadrat tambah E pangkat X. Langsung tidak hubungan Y dan X ya? Langsung ya. Y berhubungan langsung dengan X. Persamaannya ini persamaan eksplisit. Nah, tetapi di dalam parametrik, kita tidak mendapatkan Y dan X berhubungan secara langsung. Jadi kalau begitu ini, ya, Y dan X dihubungkan secara tidak langsung oleh variabel ketiga. Paham? Dihubungkan oleh variabel ketiga. Nah, variabel ketiga itu apa? T. Inilah yang disebut sebagai apa? Parameternya. Jadi ini kalau fungsi parametrik, di sini parameternya apa? Parameternya adalah T. Gitu. Maka persamaan seperti ini disamakan sebagai persamaan parametrik. Ya, dia dinamakan sebagai persamaan parametrik. Nah, grafiknya seperti ini. Ya, ini grafik parametrik dengan domainnya adalah T ya. Dengan domainnya adalah T, tapi nanti ada lintasannya. Sekarang coba graphing plane curve. Jadi namanya grafik parametrik. Nah, sekarang perhatikan. Mari kita buat di sini soal menggambarkan ya, di sini menggambar grafik persamaan apa? Parametrik. Nah, seperti apa
kalau kita gambarkan grafik persamaan parametrik, kita beri contoh seperti ini. Namanya juga grafik plane curve. Plane itu bidang datar ya. Grafik kurva bidang datar, bukan plane pesawat. Nah, coba kita baca. Graph the plane curve represented by the parametric equation. Gambarkanlah kurva dari bidang datar yang dinyatakan dalam persamaan parameter. Persamaannya adalah persamaan parametrik nih. Dan parameternya adalah T, yaitu X sama dengan 3T kuadrat, Y sama dengan 2T. Domainnya bukan X di sini, bukan juga Y. Ini disebut apa? Domain dalam T. Paham? Domain dalam variabel ketiga. Ngerti? Jadi domainnya variabel ketiga T. XT 3T kuadrat 2T ya. Oke. Bapak buat tulis saja sini, ulang. Jawab ya. Answer. X tadi apa? 3T kuadrat. Y-nya 2T. Domain T dari berapa ke berapa? Min 2 sampai 2. Nah, gimana kita buat ini semuanya? Caranya bikinlah sumbu X, sumbu Y. Buatlah apa yang kita namakan dengan apa? Buat, saya mau katakan kalian bikin, buat aja gini. Nah, dah. Coba ya. Buat kayak begini. Coba semua kalian buat. Biar jelas. Di bukunya, ini di rumah, buat berapa baris? Tentunya 3 baris. Baru 2 baris, 1 baris lagi. Ya. Ini. Sudah. Sekarang kita buat ini. Oke. Oops. 89 derajat berarti masih belum vertikal banget. Oke, 90 derajat sudah vertikal. Oke. Sini ya. Ayo, semuanya. Kita buat di sini apa? T. Di sini bikin apa kalian? X persamaannya berapa? 3T kuadrat dan Y persamaannya 2T. T-nya mulai dari minus 2. Terus di sini minus 1, 0, 1, 2. Cukup ya. Oke. Coba semuanya. Yuk, kalian gambarkan nih. Kalian isi berapa nilai-nilainya pada masing-masing kolom. Tolong. Silakan. Jadi input yang kita masukkan itu T. Paham semua? Input yang kalian masukkan T. Mau kemana, Rip? Mau kampus? Ya, coba begini. Dah. Tolong kalkulator. Iya. Silakan. Berapa X-nya? X-nya berapa? Karena T-nya min 2. Nah, T-nya kan min 2. 12, Pak. 12, Pak. 12 ya. Kita X aja dulu ya. Oh, ini langsung aja. Min 4. Ini 3. Ini min 2. Minus 2. 0, 0. Ini 3, 3, 2. 2. 4, 12 lagi ya? 12, 4. 4 ya? Oke, Ya, oke, cantik. Kalian udah punya nggak koordinat X, Y, X, Y? Ada kan? Ini kan X, ini Y. Betul? Sekarang coba kalian buatkan di buku kalian, ini X, ini Y, bikin sumbu X, sumbu Y, coba. Berarti kalian harus tengok, sumbu Y-nya, kayaknya X-nya positif semua ya. X-nya nggak ada negatif, betul nggak? Dari sini X-nya nggak ada negatif kan, paling rendah 0. Berarti kalian nggak perlu bikin sumbu X yang negatif, yang di kiri.
Paham nggak maksud Bapak? Jadi sih cara membuat grafik gitu. Kalau kita tengok X yang negatif, buat apa kita kasih space untuk yang negatif? Paling jauh min 1 aja. Y-nya ada negatif ya. Kita buat skala yang begini. Coba semuanya kita gambar. Kalian coba gambar. Buat begini. Mungkin saya mau kasih kayak begini aja. Nih. Kita bikin sumbu X, sumbu Y, sumbu X. Nah, seperti sini ya. Sumbu Y-nya minus ya. Baiklah. Kita buat saya begini. Kotaknya sini saja. Oke, dah. Nah, kalian coba bermain pada skala. Paham maksudnya? Ini kan dari X-nya dari 0 sampai 12-nya. Lalu ini Y-nya, biar enak, dari 0 sampai 4. Jadi satu kotak ini kita kasih 2 ya. Ini satu kotak ini kita anggap berapa? Min 2 ya. Ini minus 2 di sini. Min 4. Ini min 2, Y-nya. Sini min 4. X-nya kira-kira berapa ini? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Kira-kira gimana nih? Karena dia 4 kotak ini, saya kasih 3 aja sini ya. Cocok? 3. Cocok, Pak. Nah, buat semuanya. Yuk, kalian buat juga deh. Biar nggak ngantuk. Ya kan, Nathan? Ini kuliah siang-siang nih. Yang bolong gitu ya. Ayo, semuanya. Owen, semua. Titik pertama di mana kita letak? Bisa nggak ini tulisan saya kalian titiki itu? Siapa yang bisa? Oh, ini kita coba yuk. Bapak mau coba ini. Bisa nggak Nathan ini satu orang atau berapa orang kasih titik di sini? Coba satu orang. Annotate. Mungkin kalau di annotate, annotate-nya ini siapa ini? Disable annotate. Berarti ini, coba kalian bisa loh annotate-nya. Hide name. Oke. Coba satu orang. Ini kan di annotate. Siapa bisa kasih titik di sini? Ini koordinat yang ini pertama. Ketika T-nya min 2. Mulai dari T min 2. Titiknya berapa dan berapa? Jadi coba Chris ya. Chris bisa annotate coba. Buat titiknya Chris. Oke, Regina, Chris. Kasih titik di tempat koordinat Bapak. Oke, Regina di situ ya. Ya, oke, yang pertama. Ini ya. Ini min 2 mana nih? 2, ini 3. Ini Regina di sini 3 dengan min 2 ya. Oke, ini ya. Ini Regina ya. 3 min 2. Lagi. Biar nggak ngantuk. Coba kalian titikin tuh. Kasih warna ya. Oke. Ya, kasih poinnya aja udah. Nah, 1 titik. Udah. Oh ya, ini Richard kasih titik sudah. Oke. Lagi? Udah berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 3 ini. Dua titik lagi. Juherni ya. Agak payah ya memposisikannya ya. Pak, izin Pak. Yes, apa? Itu angka itu yang di grafiknya seharusnya positif 2 Pak, bukan min 2 Pak. Oh iya ya. Yang mana ya? Grafik positif 2 bukan min 2. Yang mana itu ya? Yang T yang berapa? Yang di grafik Pak. Ini yang ini Pak. Sumbu Y, Pak. Oh, sumbu Y. Oh iya, betul. Ya, saya salah. Ini 2 ya. Ini 2, sorry. Ini nggak min 2 dong. Ya. Ini kan? Dah. Oke. Thank you. Oke. Nah, kalian tadi sudah membantu ya. Terima kasih. Tadi Regina kan di sini. Ya, Bapak akan mulai dari yang pertama, checklist ya.
Jadi Bapak coba sekarang nih. Ini Bapak checklist pertama. Jadi hati-hati loh kalian. Titik pertama harus kalian tahu. 12, berapa? X 12, Y-nya min 4. Berarti ini dong. Di sini tadi. Sini siapa titik sini? Kayaknya Richard siapa tadi? Iya kan? Sini. Nah, hati-hati. Ini titik pertama. Kita kasih label 1 ya. Ya. 1. Titik kedua, 3, min 2. X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, ini. Tadi poin di sini si Regina ya. Oke. Yang ketiga, ini titik kedua di sini. Titik ketiga, 0,0 nih. 0,0 di sini. Nah, ini ya. Ini titik ketiga. Nih. Ini bukan ini ingat ya, ini Bapak kasih sini bukan berarti dia angka 3, paham nggak? Ini poin ketiga, titik ketiga. Yang keempat berapa? 3,2 di sini. Kelima, 12,4. Oke. Sekarang kalian tengok, perjalanannya harus dimulai dari yang mana? Yang pertama dong, perjalanan kita mulai harus dari sini. Startnya 1, habis itu kemana? Ini ya. 2, di sini yang ketiga. Lalu ini yang ke-4, ini ke-5. Berarti sekarang Bapak buat pakai stabilo aja ya, stabilo begini. Nah, maka startnya dari sini. Dari sini loh. Terus tarik. Jarinya kayaknya parabola ya. Betul kan? Nathan? Betul, Pak. Iya. Paham Regina semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi panah kita dimulai dari mana? Kita kan start dari sini. Jadi kalian harus kasih kiri panahnya. Nah, nih. Jalannya ke sini kurva itu. Nah, jadi tracing-nya itu nih. Jadi kalau fungsi parametrik ada tracing. Paham? Ya dari sini tracing-nya dari mulai ini, paham? Nah, oke. Clear ya? Udah nggak susah lagi ya. Jadi kalau kita menggambar apa tadi yang kalau gitu Bapak contohkan, menggambar kurva parametrik secara manual. Kita nggak cetak komputer, kalau komputer masih bentar. Pertama, kalian buat apa? Buat tabel. Buat apa? Tabel nilai. Ya. X. Oh, tentu nggak X ya. Buat tabel nilai T. Tabel nilai T. X dan apa? Y, demikian. Buat tabel nilai T, X, dan Y. Nah, gitu ya. Sesudah kalian buat tabel nilai X, T, X, dan Y, lalu apa? Ini langkah pertama. Langkah kedua apa? Apa? Plot apa? Plotkan. Plotkan tadi seperti yang Regina, Owen tadi rame-rame kita anotasi tadi, annotate tadi, plotkan koordinatnya. Ya. XY-nya. Nah, tentunya pada bidang XY. Ini kalian plotkan. Lalu yang ketiga, hubungkan semua titik. Ya. Hubungkan semua titik plot. Oke. Dengan apa? Dengan kurva mulus. Plus apa? Tanda apa? Panah arrow. Ngerti ya? Ya, plus arrow-nya. Ditambah kalian arrow-nya dari mana ke mana startnya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menggambarkan kurva parametrik, dan ini adalah representasi yang bagus dari buku karangan Sullivan ini. Ini dia, ya. Nah, ini dia tracing-nya dari sini. Jelas semua? Oke. Nah, itu plot parametrik sebegitu. Kadang-kadang, nah seperti ini, finding rectangular equation for ini dalam T. Bagaimana? Mencari sekarang berikutnya kalau parametrik itu bisa juga kita sesekali nanti diminta mencari persamaan rektangular dari kurva yang dinyatakan secara parametrik. Ngerti?
Nah ini. Coba ini ya. Ini definisi daripada kurva parametrik kalian sudah tahu. Kan saya kasih tahu ya. Definisi kurva parametrik itu sudah tahu. Kemudian persamaannya juga sudah tahu. Cara menggambarkan kurvanya sudah tahu. Sekarang find rectangular, mengkonversi persamaan parametrik menjadi persamaan rektangular. Rektangular itu X, Y. Y fungsi X gitu ya. Jadi gini, mengkonversi. Ini habis mengkonversi baru kita turunan. Mengkonversi persamaan parametrik. Oke, parametrik tadi apa? Menjadi persamaan apa di sini katanya? Bapak nggak terjemahin sih. Rektangular itu artinya apa? Bentuknya persegi panjang kan? Tapi the meaning of rectangular sini maksudnya XY. Dalam bidang XY artinya persamaan Y fungsi X lah gitu. Jelas? Mengubah menjadi bentuk Y fungsi X. Demikian ya. Nah, kita mengubahnya. Contoh. Ini contohnya dari bukunya aja langsung. Coba bagaimana kita mengubahnya nih. Ini udah ada sini jawabannya. Kita nggak apa-apa, kita bahas saja. Ubahlah ya ini. Persamaan ini, persamaan parametrik ini menjadi persamaan rektangular. Ubah representasinya ke dalam bentuk rektangular. Maksudnya Y sama dengan apa? Fx. Oke. Jawab. Gimana ini? Kalau Y sama dengan 2T. Nah, gini aja. X sama dengan apa? 3T kuadrat kan? Lalu X ini kalian ubah menjadi T. T-nya jadi berapa? T kuadrat jadi berapa? X per 3, sehingga T-nya jadi berapa? Akar X per 3. Lalu substitusikan T ke dalam Y sama dengan apa? 2T. Jadinya apa ini? Y sama dengan, coba, 2 kali T. Jadi 2 akar apa? Ya, selesai. Paham semuanya? Nah, inilah dia cara mudah saja ini. Nah, ini sudah bentuknya apa? Bentuk rektangular. Itu jadi seperti itu saja ya. Nah, Y, nah ini Y sama dengan, kalau di buku ini kan X sama dengan kan? Ini X sama dengan. Kalau diubah kan bisa jadi Y sama dengan. Perhatikan nih. Ini kan Y sama dengan kan? Kalau kalian mengambil Y sama dengan 2T, nah nilai Y itu, ubahlah T itu menjadi Y per 2, maka di sini menjadi Y per 2, maka persamaan ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan, tetapi dalam T. Jelas nggak? Sekarang ini problem. Coba kalian kerjakan. Sudah ada jawaban sini, tapi that's okay. Coba kalian kerjakan. Nih, ubah menjadi bentuk rektangular. Nah, saya tunggu nih. Oke. Ini tadi yang annotate, kalian yang annotate ada kan? Bisa dihapus nggak ya? Nggak bisa ya? Hah? Bisa, Pak. Serius? Bisa, Ini Pak. kayaknya annotate-nya ke semua tempat ya? Oh bisa ya? Ya, tolong yang annotate tadi coba itu bisa dihapus. Ya undo. Nah, sekarang cari ini problem.
Ayo semua. Suruh apa ini? Cari bentuk rektangularnya. Kita ubah, kita buat begini ya, kita bikin dua ya. Coba dalam bentuk yang pertama gini. Kita bikin dua saja. Di sini X sama dengan ya. Di sini bikin apa? Bisa nggak? Nah, coba kalau DX sama dengan. Mungkin kalau dikuadratin dua-duanya bisa nggak? Lebih nyaman loh dikuadratin daripada mengubah. Paham nggak? Ini mungkin ya nggak usah X sama dengan ya. Kita bikin cara satu, cara dua saja. Nih. Coba tengok ini. X sama dengan apa? R kali apa? Cos T. Y sama dengan R sin T. Coba kuadratkan. Kita apakan? Ayo. Jadinya apa? Dikuadratkan jadi X kuadrat kan? Jadi R kuadrat kali apa? 7. Y kuadrat, Y dikuadratkan jadi ini. R kuadrat kali sin ya. Oke. Terus tambahkan. Coba tambah. Jadi apa ini? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan berapa? Boleh nggak saya tulis gini? Keluarin. R sama-sama ada di dua tempat. Cos kuadrat ditambah apa? Sin kuadrat. Sin. Ya. Akibatnya jadinya ke sini. Jadi kalau gitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan apa? Kan cos kuadrat tambah sin kuadrat kan satu kan? Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kira-kira ini persamaan apa? Ayo, ini persamaan terakhir apa? Ini kan sudah dalam X rektangular nih. Persamaan apa namanya ini kalau gitu? Pitagoras, Pak. Pitagoras, Pak. No. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Pitagoras enggak lah. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Segitiga ya. Tapi Bapak maunya ini lingkaran. Karena kan kita menggambar grafik. Apa? Sama apa? Lingkar. Pitagoras sih betul sih. Lingkaran dengan pusat berapa? Pasti 0,0. 0,0. Jari-jari R. R. Udah. Dia lingkaran. Makanya ternyata ketika dia kalian gambarkan, grafiknya jadi begini. Orientasinya, nah perhatikan di sini kata Sullivan, penulis buku ini, the orientation is apa? Counterclockwise. Nah ini dia kurvanya. Oke, nampak? Bentar lo ya. Yes. Apa katanya? The orientation is counterclockwise. Apa arti counterclockwise? Perlawanan jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Tengok gerakannya tuh. Arah jarum jam. Jelas ya? Ini adalah orientasi dari perjalanan kurvanya nih. Ya, jadi ternyata parametric equation yang bentuknya adalah ini, X sama dengan R cos T, Y sama dengan R sin T, parameternya apa? Parameternya T ya. Adalah lingkaran. Bentuk kurvanya adalah lingkaran. Bisa sampai sini, bisa jelas ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke. Kalau begitu, ini sudah mencari. Oke, tidak ada masalah lagi. Nah, seperti ini nanti bisa kalian pelajari.
find rectangularnya, determine the restriction ini, kemudian use times as parameter in parameter equation. Nah, ini skip. Apa katanya? Menggunakan waktu sebagai parameter pada persamaan parametrik. Saya bacakan saja. If the parameter t represent time, jika parameter t itu menyatakan waktu, maka persamaan parametrik x sama dengan ft, y sama dengan fungsi t lagi, specify, ya, menjelaskan bagaimana koordinat x dan y itu dari objek yang gerak, vary with time. Vary with time itu maksudnya bervariasi, berubah-ubah dalam kaitannya dengan waktu. Ya, this motion, ya, gerak ini is sometimes, kadang-kadang refer to, mengacu apa? Mengacu kepada gerak curve linear. Ya, jadi menggambarkan curve linear menggunakan persamaan parametrik, ya, specify not only where the object is. Jadi kalau kita menggambarkan benda yang bergerak, tapi geraknya itu digambarkan dalam bentuk persamaan parametrik, jadi persamaan parametrik itu tidak hanya menspesifikasi, menerangkan kemana objek itu pergi, ya, that is its location, yaitu not only where the object is, di mana objek itu, bukan perginya, ya, di mana objek itu, yaitu di mana lokasinya pada koordinat x, y. Tetapi juga apa? When it is there, ya, that is the time. Jadi di sini juga berarti bahwa pada titik tertentu ini, pada posisi tertentu, pada detik dan menit keberapa dia. Nah, jadi persamaan rektangular memberikan kita hanya kepada apa? Lokasi dari objek itu saja. Kalian ngerti nggak? Kalau kita menggambarkan persamaan gerak dengan menggunakan sumbu XY saja, tidak parametrik, yang kalian dapat tuh hanya lokasinya saja, lokasi koordinatnya saja. Ya. Tetapi kalau pada kita gambarkan dengan curve linear dengan menggunakan persamaan parametrik, dia tidak hanya menjelaskan lokasi objek itu saja, tetapi apa? When it is there. Apa artinya when it is there? Kapan dia berada di sini? Paham nggak? Nah, misalnya dia mulai dari T0 di sini. Di sini kira-kira kapan? Pada detik keberapa? Pada menit keberapa? Paham nggak? Nah, itu kelebihan kita menggambarkan persamaan gerak dengan menggunakan persamaan parametrik. Gitu. Jelas ya? Kita dengan menggunakan persamaan parametrik. Nah, contoh ini sih sebenarnya menarik, sikloid. Sikloid itu gerakannya kayak begini. Kalian bayangkan kalau ini diputar lingkaran, berarti coba kalian tengok sikloid, gerakan sikloid itu di dalam bidang datar seperti apa. Nah, ini contoh sikloid, ya, gerak sikloid. Baik, sekarang kita coba sebelum lanjut, ya. Oke, stop dulu sebentar, break dulu. Ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Nah, ini kan kalau Bapak tunjukkan gambar, ini keren nggak? Cantik nggak gambarnya? Nih, nampak ini? Nah, ini dari buku Jim Stewart, ya. Ini dari buku, ya. Ini kalkulus, ya. Early Transcendental. Coba buka Wolfram Alpha kalian, bisa? Coba kita buka Wolfram. Apa bisa kita dapat di sini? Kalau kita coba Wolfram, silakan. Mungkin, kok jadi annotated ini? Nih ya, saya buka Wolfram. Ya, nih ya.
Udah. Semua sudah nampak? Bisa kita pergi ke matematik, coba klik semua ke matematik. Masuk semua ke matematik. Kita masuk lagi ke bagian plot. Nampak sini bagian plot, ada nggak? Coba kalian buka plotting and graphic. Ada tidak plot? Mudah-mudahan ada plot parametrik. Cari sini. Saya harap sih ada, kalau nggak ada, sudahlah. Gitu kan. Ada nggak parametric plot? Coba semuanya. Kalian masuk ke, udah tadi? Regina udah dapat? Bentar Pak, masih dicari. Ya, cari. Udah Wolfram masuk ke matematik ya. Di matematik nanti masuk ke plot. Sudah semuanya, yang lain? Ayo semua dicoba. Sudah dapat? Kalian mana ini pada off kamera semua? Udah, Pak. Sudah, Sudah ya. Nah, sudah masuk, dapat nggak parametric plot? Sudah dapat? Ada, Pak. Nampak kan nih? Ini nampak nih kan? Parametric plot. Oke. Ini kan udah dapat ya. Kalau stop dulu sini, kita tengok persamaan kita tadi. Apa ini? X sama dengan kalian foto lah. Foto atau kalian catat tiganya ini. Coba kita produce gambar ini. Yang paling cantik yang mana? Tak bisa nggak ini ya? Yang paling cantik yang mana menurut kalian? Kalau yang pertama kayak tanda tangan signatur gitu ya. Ya kan? Keren ya? Coba deh. Coba semua gambar aja deh. Yang pertama, kedua, ketiga. Kita ambil 3 dulu. Kita tes dulu yang pertama. Sudah? Sudah kalian catat persamaannya? Yang pertama coba. X sama dengan apa? T tambah sin 5T. Y sama dengan T tambah sin 6T. Sudah? Dicatat? Sekarang, kalau sudah, saya back lagi ke Wolfram. Nah ini, parametric plot. Nah, kayak gini aja ya nih. Berarti dia cuma pakai kurung kan ini kan? Pakai kurung. Kalau yang kedua bagaimana nih? Yang kedua ada batasannya kan? Nih. Yang kedua ini ada batasannya nih. T-nya dari 0 sampai 2pi. Yang pertama saja coba, klik ini, masuk. Kita klik parametric plot, udah. Dari sini kita isilah, kita ganti. X-nya sama dengan apa? T tambah sin 5T. Nah, saya ganti aja nih. Ini ada pisah koma ya. Ada komanya ya. Saya hapus T tambah sin 5T. Ya, koma. Kemudian T tambah sin 6T. Yang kedua, koma T tambah sin 6T. Delete. Enter. Mudah-mudahan sih nggak salah. Beda ya? Halo? Beda nggak ini? Beda, Pak. Beda, Pak. Bedanya sih sebenarnya dia nggak beda, tapi dia dari from berapa sampai berapanya nih. Coba intervalnya dari berapa ke berapa nih? Min pi per 5 sampai pi per 5. Saya rasa ini lebih panjang kalau kita tengok gambarnya itu, domainnya berapa di soal? Itu domainnya dari 0 sampai 13. 0 sampai 13 berarti T-nya 0 sampai 13. 13 tuh dari 0 ya. Kita bikin saja dari 0. Berarti kita mesti pakai from yang ini, koma, sini ya. Koma, from aja, tambah from.
T-nya sama dengan 0, 2. Mungkin kita buat 5Pi aja deh. Mudah-mudahan keluar hasilnya. Nah, kalian nampak nih? Sama nggak? Kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Iya, Pak. kayak tanda tangan ya. Tanda tangan si Nathan nih, gini nih. Nathan? Oke. Coba kalian ini, berarti tadi Bapak menambahkan apa? Domain T-nya dari 0 sampai 5Pi. Mungkin kalau Bapak ambil 15Pi jadi lebih apa lagi? Lebih panjang ya. Coba deh, 15Pi. Ya. Wih, cantik kan? Nah, ini dia. Kelihatan kan? Nah, itu dia. Oke, kita back aja dari 0 sampai 5Pi lagi. Artinya apa? Kalian bisa dong menggambarkan kurva Wolfram alpha, kurvanya dengan Wolfram alpha. Sekarang sampai sini ada pertanyaan. Coba kalian gambarkan deh satu. Siapa yang bisa menggambarkan? Bapak minta tolong nih ya. Ini kalian catat ini from dikasih koma ya. Sesudah itu koma from T sama dengan 0 to 5Pi. Pi-nya P sama I saja. Tolong kalian gambarkan yang ini. Siapa yang mau saya kasih share screen? Tolong Bapak lepas share screen-nya ya. Siapa bisa tolong? Satu orang atau dua orang. Siapa yang mau pilih nomor ini nih? Nah, kalau kita tengok ini dari berapa sampai berapa ini? Kalau di buku James Stewart ini. Ini kan min 1. Dari ini min 1 kan? Tengok Bapak nih. Yang tengah. X-nya min 1 sampai 1. Jadi kalian buatnya dari min Pi sampai Pi aja ya. From min Pi sampai Pi. Nah, sekarang catat X sama dengan 9T, Y sama dengan sin 10T. Bapak stop share screen ya. Siapa yang mau mencoba lalu nanti menunjukkan hasilnya dari handphonenya atau dari laptopnya? Silakan. Coba dulu semua, kalau udah keluar, gambar 2, gambar 3, silakan. Kalau ini dari min Pi sampai Pi. Kalau ini buat saja dari min 2Pi, kiri sampai positif 2Pi kanan. From min 2Pi to positif 2Pi aja gitu, negatif. Bapak tunggu ya. Sebentar, bisa ya? Coba deh, coba. Ini cantik nih gambar ini. Pak, Ya, silakan. Mau. Siapa tadi ngomong? saya sudah, tapi dari HP, Pak. Gak apa-apa. Bapak, siapa namanya? Regina, Pak. Regina, tolong. Bapak stop share screen. Sekarang Regina yang share screen ya. Kita tengok teman-teman ya, punya Regina. Pak, nggak Ya. bisa di-share screen soalnya ini pakai, kan Regina Zoom-nya pakai laptop, terus Oh iya ya. dari HP. Gini aja, Regina screenshot, kirim ke Bapak. Oke, Pak. Atau kirim ke grup, biar Bapak tampilkan. Siapa yang bisa langsung? Tolong, biar kita tengok. Regina kirim ke WA ya. WA grup aja. Iya, Pak. Oh, udah ke grup ya? Belum? Nah, ini. Ini punya Regina ya. Wih, mantap Regina. Oke, coba ya, Bapak tempel lagi ini. Share screen ya. Nih. Nah, tengok semua teman-teman. Ini punya siapa tadi? Regina. Sama nggak? Dari Regina dari Minpi ya, Regina? Iya, Pak. Yes. Kayak ada isinya gitu ya. Ini menurut kalian bidang satu dimensi
bidang datar atau punya isi nih? Punya volume atau enggak? Menurut kalian? Dia ada volumenya enggak gambar nih? Ada, Pak. Ada. Yang lain cuma ada, betul nggak? Regina itu Nicholas, Rifki, Alwi, Indri, mana Indri? Indriani. Itu ada isinya atau bidang datar aja, flat aja atau ada volumenya itu? Coba, apa logikanya? Bidang datar aja, Pak. Nggak flat, nggak ada volume ya. Jadi kelihatan seperti ada volumenya itu karena ilusi dari apa? Grafiknya itu, ya kan? Seperti dia kayak ketupat, betul kan? Ketupat yang ada berisi, tapi dia sebenarnya ini bidang datar karena persamaan parametrik di sini parameternya T, variabelnya X dan Y saja. Nggak mungkin dong ini bidang dimensi 3. Kalau dimensi 3 itu nanti, mungkin kalau nanti kita masuk kalkulus 2, multivariable kalkulus, nanti ya Bapak ajar, baru kita ke situ. Jadi bidang datar aja, betul kata teman kamu tadi ya. Jadi tidak ada dia punya isi. Siapa lagi satu orang? Thank you Regina, udah benar. Satu lagi siapa? Coba. Siapa mau share screen atau sudah mencoba? Tampilkan. Ya. Tidak ada lagi yang mau. Baik. Oke. Mana ya pelan Inggris itu? Sebentar ya. Parametric differentiation. Oke, sekarang sudah paham ya? Bapak lanjutkan ya ini ya. Turunan fungsi parametrik. Nanti Bapak kasih slide-nya sama kalian. Ini Pak, ini share screen nggak Bapak? Belum ya? Ini share screen lagi ya. Nih. Sekarang gini. Derivative of parametric equation. Of parametric equation. Jadi apa? Turunan fungsi parametrik. Ya. Kayak gimana? Oke. Misalkan X sama dengan T kuadrat, lalu Y sama dengan 3T tambah 1. Parameternya apa nih? Parameternya T. Lalu masing-masing persamaan ini dapat diturunkan terhadap T. Ini kan 1 kan? Yang kedua. Nah, jadi masing-masing persamaan ini dapat diturunkan terhadap variabel apa? Ayo. Terhadap variabel X, Y, atau T? Variabel T. Jadi kalau begitu,
turunan X terhadap T jadinya apa? Ini yang pertama. Jadinya apa? DX apa? DX DT-nya berapa? 2T, Pak. 2T dong ya. Kemudian, dan yang kedua, turunkan terhadap Y. DY DT kalian adalah 3. DY DT-nya kan 3 kan? Nah, maka kemudian dengan menggunakan aturan rantai. Coba. Ini ya. Jadi di sini kemudian dengan aturan rantai chain rule ya. Nih. Ya, kita peroleh apa nih coba? DY/DX kan tentunya kan. Menurut kalian DY/DX itu DY apa? DY/DT dikali apa? Dikali, setuju? Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, kan Bapak boleh coret DT/DT ini kan jadi balik DY/DX. Nah, karena tadi DX DT-nya tadi berapa ya? DX itu tadi, DX itu tadi apa? Dikorek kan? Karena DX DT adalah 2T, ya kan? 2T kan tentu 2T per 1. Kalau 2T aja Bapak kasih 2T per 1 aja. Maka dibalik saja. Sekarang kalau DX DT kita flip. Bapak flip kayak gini. Ini ke sini diputar, betul kan? Maka ini kan juga berputar juga, ya kan? Saling flip dia. Maka DT DX jadinya berapa? 1 per, setuju? Maka ini akan menjadi DY DX kalian adalah DDT-nya tadi berapa ya? 3 ya. Dikali DT DX-nya 1 per 2T alias 3 per 2T. Jadi jawabannya 3 per 2T. Jelas semuanya? Jelas nggak tuh? Jelas, Pak. Oke, sekarang soal. Jelas, Pak. Bapak kasih soal satu ya. Problem. Hari ini agak panjang sih kuliah kita ya. Sorry, nggak apa-apa ya. Oke, problem. Oke, bahasa Inggrisnya bagus ya. Find the gradient of the curve. Find the gradient of the curve. Ya. With parametric equation. Jadi kurvanya nih persamaannya parametrik. Equation. Persamaannya X sama dengan T square minus T. Y-nya sama dengan T cubic. T cube T pangkat 3 minus T. At the point, pada titik, titiknya berapa? 2,0. Oke, 2,0 jangan kalian pahami T, tapi ini apa tentu? X, ini apa? Y. Oke? Ayo jawab. Yang ditanya pada kalian apa sih? Apa ditanya? Gradi. Ditanya gradien kan? Kalau begitu gradien artinya sama dengan apa? DY/DX, Pak. DX. Oke, carilah DX-nya, lalu masukin 2,0. Ayo, kirimkan pakai WA ya jawabannya. Coba tunggu.
Kirim ke WA grup ya. Ada yang dapat? Oke, dapat. Sah? Berapa jawabannya? Halo? Ada jawabannya? Berapa? Bella? Shakira gimana? Fadil? Oke. Jawabannya, sebentar. Sudah dikirim ya? Sebentar ya. Oke.
Kita tengok ya. Nih. Apa jawabannya nih? Halo, apa sinyal saya masih terdengar sama kalian? Masih ya? Dengar, Pak. Dengar ya. Oke, saya share lagi nih ya. Nah ini, jadi kalian tentu carilah dulu dx dt-nya seperti tadi. Dx dt-nya berapa? 2t kurang 1. Langsung dibalik aja ya. Berarti dt dx-nya berapa? Karena nanti kan kita perlu ini, kebalikannya 1 per lalu dy dt-nya berapa? 3t kuadrat kurang 1. Oleh karenanya, dy dx sama dengan apa? dy dt dikali dt dx. Bukan dx dt ya. dy dt-nya 3t kuadrat kurang 1 dikali dt dx-nya berapa? 1 per... Nah, ini gimana? Gimana ini? Halo? T-nya berapa kita masukin? Kan enggak pada titik 2,0. Gimana? Ada ide? Kita pakai aja ini, titik ini. Jadi kan di sini kalau X-nya 0, ini kan X-nya 0, X-nya 2 kan? Ya kan, betul? 2 sama dengan apa? T kuadrat kurang T. Jadi kalian faktorin aja, berapa T1, T2-nya. Kemudian ini berapa? Y-nya kan 0, berarti ini 0. T pangkat 3 dikurang T sama dengan 0. Berarti T pangkat 3 sama dengan T, betul? Kita boleh bagi T. T kuadrat sama dengan berapa? 1. Jadi T-nya berapa? Plus minus 1. Ya kan? Plus 1 dan min 1. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Berarti kalian tinggal ganti saja T-nya di sini dengan 1 atau min 1. Berarti ini 3 kali 1 kuadrat kurang 1. 1 per 2 kali 1 dikurang 1. Nah, ini seperti itulah dia. Ya. Jadi cari nilai T-nya dengan menggunakan titik X dan titik Y ini. Oke. Jadi ini kita dapatkan ya turunan dari parametrik seperti itu. Ya. Nah sekarang ada pertanyaan nggak di sini? Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau tanya sini? Nah ini coba problemnya ini nggak saya kasih jadi tugas ya, nggak usah. Ini mungkin saya kasih ke grup aja sebentar. Nah, ini kalau kurvanya begini gimana? Ini saya snip ya, saya potong. Jadi begini nih. Ini ada problem kayak begini. Nah ini. Oke, nanti dicoba ya ini ya. This is a problem. Oke. Nah ini problem. Ya. Ini satu. Ini ada kurva seperti ini. Persamanya parametrik, agak melintir gitu kurvanya. Along with the tangent at the point with the parameter T-nya 2. Kira-kira kalau T-nya 2, ini kan, ini X-nya kan T kuadrat tambah T. Y-nya berapa? Lalu pada titik T sama dengan 2,
X-nya jadi berapa? Masukin ya. 2 kuadrat tambah 2, 6 ya. Y-nya jadi 2 pangkat 3, 8. 8 kurang 4, 4 ya. Nah, ini 4. Jadi koordinatnya adalah 6,4. So, Bapak rasa di sini nggak terbalik ya, Bapak ya? Ya. Pada titik di mana T-nya 2. Kalau T-nya 2, titiknya X-nya 6, Y-nya 4. Nah, di sini, paham nih? Ini dia. Ini kan ini 6, di sini 4. Nah, ini tangentnya. Di sini adalah garis singgungnya. Jadi kalian diminta mencari tangent ini. Berapa persamaannya? Nah, ya kan? Nih, find the equation of this tangent. Tangent kan rumusnya Y min Y1 sebenarnya apa? M kali X min X1. M-nya itu, M tadi apa? DY dx. Nah, kalau dia parametrik, kalian sudah tahu. Sedangkan X1Y1-nya ini dia. X1Y1-nya adalah 6,4 itu sendiri. Oke ya. Sampai sini saya harap sudah jelas dan bisa dipahami ya dengan baik ya. Oke. Sesudah parametrik, Bapak mau terangin lagi satu. Apa yang kita sebut dengan fungsi juga, tapi mungkin kalian baru dengar ini. Hyperbola. Ada yang pernah dengar hyperbolic function? Hyperbolic function, fungsi hiperbola. Nah, jadi ya, fungsi hiperbola. Nah, kalau di teknik sipil, gambar seperti ini, gambarnya kabelnya itu namanya kabel catenary. Ya, kabel catenary pada jembatan itu ya. Karena kabel catenary itu didesain dengan fungsi hiperbolik, cos hiperbolik atau sin hiperbolik, yang dia memberikan struktur arsitek yang lebih stabil. Ya. Oke, kita lanjut sekarang materi kita dengan apa? Fungsi hiperbolik. Sorry. Fungsi hiperbolik. Atau hiperbola. Kayak apa fungsi hiperbola itu? Ya, tentu kita mengenal fungsi eksponensial, ya kan? Kita telah mengenal ya fungsi apa? Eksponensial, ya. Ada apa aja? Misalnya Y sama dengan apa? E pangkat X. Kurvanya kayak gimana? E pangkat X itu punya kurva kayak begini. Ini X, ini Y. Kurvanya naik. Naik. Nah, naik sangat tajam dan cepat. Di sini 1. Ini kurva E pangkat X. Satu lagi, kalian punya juga fungsi hiperbolik, tapi E pangkat apa? Min X. E pangkat min X itu kurvanya kayak begini. Ya, kurvanya turun seperti ini. Nah, gini lah. Paham? Nah, ini X, ini Y. Di sini tentu min 1. Di sini 1 ya. Nah, ini kurva dari E pangkat min X. Lalu fungsi hiperbolik itu seperti apa?
Kan gitu. Fungsi hiperbolik itu fungsi yang bentuknya seperti ini. Jadi ada namanya sin hiperbolik X, cos hiperbolik X, tan hiperbolik X, dan seterusnya. Mungkin di sini ada nggak ya hiperbolik function? Saya cek dulu. Kalau nggak ada, ya sudah, itu ya. Mana dia nih? Nggak ada. Nggak ada. Hiperbolik ada nggak sini? Ini hyperbolic function. Nah, ini dari buku James Stewart lagi. Nah, perhatikan semuanya. Nampak ini semuanya? Jadi sekalian? Nampak ya? This is hyperbolic function. Jadi saya tulis di sini. Ada 6. Dia tidak sama dengan sin kostan. Ya, definisi, nah ini. Ya, ini dia. Inilah dia definisi fungsi hiperbolik. Kalian baca ini, nampak? Sin Hx, E pangkat X dikurang E pangkat min X dibagi 2. Cos hiperbolik X adalah E pangkat X ditambah E pangkat min X per 2. Tan hiperbolik X itu sin hiperbolik X dibagi cos hiperbolik X. Kosekant hiperbolik sepersin, mirip kayak trigonometri ya. Kalau secant sepercos, kalau kotangan cos persin. Tapi dia ada h-nya gini. Jadi dia itu dinamakan fungsi hiperbolik. Dan X yang ada di situ bukan sudut. Paham? X yang ada di situ bukan sudut. Nah, kurva hiperbolik seperti ini. Ini adalah kurva sin hiperbolik. Ya, ini adalah grafik dari sin hiperbolik. Nampak sini? Yang mana? Yang warna merah, biru, atau hijau? Yang warna mana? Tengok sini. Kurva dari Y sama dengan apa? Sin hiperbolik X. Ini dia. Yang warna merah. Nih. Oke. Kalian mengerti nggak kenapa kayak begini? Halo? Paham nggak tuh? Nah, sin hiperbolik itu apa tadi? Bapak bilang. Setengah E pangkat X dikurang apa? Gitu. Tuh. Setengah E pangkat X dikali setengah E pangkat min X. Nah, yang setengah E pangkat X ini setengah E pangkat X. Kurvanya biru atas. Yang min setengah E pangkat min X ini, maka joinan mereka berdua jadi ini. Coba tanya sama kalian, ngerti nggak kenapa joinnya dengan dua kurva ini jadi seperti yang di tengah? Paham nggak? Dari mana datangnya? Siapa bisa kasih bantu? Tolong jawab satu orang. Bisa? Siapa bisa jawab? Tolong satu. Kalau Bapak kasih sini satu, ya Bapak kasih sini X-nya 1 ya. Ini 1 ya. 1 sini. Berarti X-nya kan 1 ini. Di sini jatuhnya berapa? Kasih. Tolong kasih Bapak di sini, angka di sini berapa? Berapa nilainya di sini? Berarti yang inilah. Kalau kita buat E pangkat X, ini dia. Di sini dia. Ngerti? Ini. Nah, itu 1. Kalian ngerti nggak itu maksudnya? Paham nggak? Semuanya. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Gini ya. Saya buat titik kayak begini. Putus sampai sini. Nah, dah. Ya, biar titik yang ini.
Titik ini mesti dibuang. Oke deh, titik dibuang. Ini X-nya 1 di sini. Ini nilainya sini 1, ini 1 nih. Kalau dia ini di sini ketika X-nya 1, nilai di sini jadinya berapa coba? Nilai ini jadinya berapa? Ini jadinya kan ini yang kedua ini. Min setengah pangkat min X, jadi min 1. Gitu. Saya tulisnya sini aja ya. Ini jadinya min setengah pangkat min 1. Tolong kalkulatornya berapa? Berapa nilainya? Ada bisa bantu jawab, tolong? Jawabannya apa jawabannya? Min 0,184. Halo? Nilai Iya, Pak. titik di sini min 0, kalkulator lah pakai huruf E itu. Dan ketika yang di sini nih, nah ini nilainya berapa? Inilah yang pertama. Ini yang kedua tadi kan? Ya ini yang pertamanya. Setengah pangkat 1. Berapa? Kalkulator? 1,3591, Pak. Ya. 1,3591. Kita ambil 1,359 ya. 1,359. Oke. Berarti apa kurang apa? Jadi di sini for X sama dengan 1. Nilai yang pertama jadinya berapa? 1,359 dikurang yang kedua. Yang ini, setengah ini. Jadinya berapa? Dikurang atau ditambah tuh? Sana ya. Ya nggak apa-apa juga kalian buat setengah pangkat min X. Setengah, nggak usah pakai min ini ya. Setengah pangkat min 1. Udah ini. 0, min minus minusnya dibuang ya, karena kalau minus dengan minus jadi plus nanti ya, ya kan? Ambil aja yang ini aja, yang ini aja, yang jadi nilai yang kedua itu ini saja, ya, setengah pangkat min X berarti dikurang atau dikurang jadi ditambah, dikurang ya. Dikurang berapa? 0, coba berapa hasilnya? 1,175. 1,175. Titik 1,175 itu di mana? Biar kalian tahu. Titik 1,175 itu referensinya di sini, ngerti nggak? Paham nggak? Inilah titiknya. Jadi antara titik ini, nilai ini, dengan nilai atas, ya kan ini, ya ini yang bawah kan yang ini. Nah, ya ini kurang atas kurang bawah, ketemulah titik yang di sini 0,175, paham nggak?
Paham nggak semua tuh? Paham, Pak. Nih, coba sekarang. Nathan, yang semua di sini. Yang di sini, ini ketika X-nya 0 berapa? Masukin loh. X-nya 0, setengah E pangkat 0. Jadi setengah kali 1. Di sini jadi berapa sini? 0,5 kan? Ini kan 0,5 nih. Ini 0,5 sini. Di sini pasti berapa? Min berapa? Ya, jadi 0,5 dikurang 0,5 minus, jadinya berapa? 0 kan? 0,5 dikurang 0,5, ya jadinya titik. Titik ketika X-nya 0 itu di sini. Ngerti nggak? Sudah berapa titik kalian dapatkan di sini? Sudah 2 kan? Ini 1, checklist biru ini 2. Jadi kalau kalian ambil di sini X-nya misalnya min 1, ini dikurang nilai yang ini, ya ini dikurang ini, hasilnya nanti di sini, ngerti nggak? Di sini. Kalau ambil lagi misalnya min 2 di sini, maka nilai ini dikurang nilai yang di bawah sini. Maka kalian akan dapatkan jawabannya ada di sini. Maka kumpulan titik-titik ini, ngerti Bapak perbanyak ya, untuk semua nilai X akan membentuk kurva sin hiperbolik, ngerti? Nah ini. Jadi akan membawa menjadi bentuk kurva yang seperti ini. Nah, inilah penjelasan Bapak. Supaya kalian paham bagaimana kurva sin hiperbolik itu terbentuk. Kalau saya sih udah dapatnya kalian sin hiperbolik itu, maka kurva cos hiperbolik, tan hiperbolik itu juga terbentuk dengan mengambil nilai-nilai X pada setengah EX dan min setengah EX itu. Nah, tuh ya. Kemudian ini, yang kedua adalah kurva apa? Ini yang kedua adalah kurva cos hiperbolik. Jadi ingat ya, kurva cos hiperbolik kayak begini. Yang kalian mesti tengok yang mana? Yang warna merah. Tuh. Ini kurva cos hiperbolik X. Cos hiperbolik apa? Setengah EX ditambah. Nah, yang ketiga, itu pun begitu loh. Ya, begitu nilainya. Kemudian tan hiperbolik seperti ini. Ini apa ini? Ya, ini tan hiperbolik. Karena tan itu adalah sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik. Dia punya asimtot vertikal ada berapa? Horizontal ada 2 ya. Dia punya 2 asimtot horizontal. Ini adalah kurva Y sama dengan apa? Tan hiperbolik X yang nilainya adalah sin hiperbolik X per. Oke. Kalian tahu tadi sin hiperbolik apa, cos hiperbolik tadi apa? Ini kan sin hiperbolik X per cos hiperbolik X. Sin hiperbolik tadi kan boleh Bapak masukkan gini ya. Setengah EX dikurang ini setengah EX tambah ini. Kalau kita teruskan, kita keluarkan setengahnya, betul? Nih. Yang bawah juga kita keluarin setengahnya. Ada yang bisa coret? Kalian bisa mencoret ini. Coret, sehingga kalian mendapatkan kurva baru ini bernilai apa? Tan hiperbolik X yang nilainya EX kurang E min X per, ini plus ya. EX plus, nah inilah dia kurva dari tan persamaan dari tan hiperbolik. Nah, nilai numeriknya. Bagaimana mencari nilai numeriknya? Fungsi hiperbolik. Contoh, sin hiperbolik 5, berapa?
ini adalah setengah E pangkat 5 dikurang setengah E pangkat min 5. Nah, ini berapa? Dan kalau kita pakai kalkulator, di kalkulator tuh ada, di kalkulator ada seperti ini. Tampak sini, bisa lihat. Nah, ini, adakah kalian tengok di sini tombol hiperbolik? Adanya sin kostan mana? Trigonometri kali? Ah, nih. Coba saya mau tanya, nampak nggak sin hiperbolik di sini? Nggak ya? Kalau kita klik sin, trigono, ada di sini apa? Tengok nih, sin kostan. Nah, ini trigonometri nih. Tetapi untuk ini sin kostan secant trigonometri. Tetapi untuk mengeluarkan tombol hiperbolik, fungsi hiperbolik, kalian tekan ini, nampak ini? HYP ada? Ada nggak di kalkulator kalian HIP? Tekan HIP. Apa nampak sini? Nih ya. Sin hiperbolik, cos hiperbolik, tan hiperbolik. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau saya mau mencari 5, saya ketik aja 5. 5, saya masuk ke sini. Oke, ini saya tekan sin H. Ya. Maka sin hiperbolik 5 berapa nilainya? 70. 4. Ya, 74, jadi kalkulator 74,203. Ingat, ini apa? Bukan apa? Bukan sudut 5 derajat, tetapi apa? Bilangan apa? Real. Bilangan real yang nilainya 5. Sekarang kalau kalian ada kalkulator, coba hitunglah. Tan hiperbolik 2 berapa? Kalian langsung masuk ke sini. Lalu kalian bisa masuk, tekan 2 ya, tekan 2. Masuk trigonometri, di sini kalkulator laptop saya. Di sini tidak ada ya, hanya ada sin kostan. Tekan HYP, maka ada keluar tan H. Ini udah 2. Maka nilainya 0,964. 0, iya. Dan ini tentu berasal dari E pangkat X kurang E pangkat min X. Kan itu kan? Per E pangkat X tambah. Ya. Dan ini kalau kita terjemah, ini menjadi E pangkat 2 kurang E pangkat min 2 per E pangkat 2 tambah E pangkat minus 2. Dan nilainya 0,964. Dengan nilai E itu bilangan natural 2,718. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau mencari hiperbolik seperti itu. Dan ini bentuk-bentuk kabel catenary didesain dengan persamaan hiperbolik dan dia bentuknya lebih stabil. Ya, jadi nih. Saya boleh katakan kabel catenary adalah desain fungsi hiperbolik. Ya. Jadi kalau mungkin kita katakan ini kabel kayak gini namanya kabel catenary. Sedikit lagi ya. Adalah desain fungsi hiperbolik. Ya, kabel catenary adalah desain fungsi hiperbolik yang ini. Ya, oke. Seperti itu. Banyak-banyak lagi fungsi hiperbolik. Nah, ini kalian tengok, coba siapa mau bisa bacakan untuk Bapak sedikit. Ini kalau Bapak ngajar kalkulus, ketika nanti panjang kurva, kuliah kita tentang arc length, panjang busur, Bapak suka memberi contoh ini dari buku ini keren. Tapi integralnya memang susah. Fungsi integralnya ini ada,
Ini ada nanti persamaan integralnya, persamaan kurva ini ada. Nah, ini coba bacakan satu orang ke bawah. Tolong bacakan. Ayo bacakan tolong. Siapa? Syakira masih di sini? Ini adalah desain fungsi hiperbolik. Apa? Ini desain fungsi hiperbolik. Nanti kita mau cari integral tertentu dipakai untuk menghitung panjang. Panjang bentangan dari ujung kaki sini ke ujung kaki sini berapa? Lengkungan ini panjangnya berapa? Nah, itu nantilah masuk di kuliah kalkulus yang kedua ya. Ketika kita menghitung panjang kurva. Ini pintu gerbang kota St. Louis ini didesain oleh arsitek dan sipil dengan menggunakan fungsi hiperbolik. Ya, oke ya. Kemudian fungsi hiperbolik memiliki identitas-identitas. Ya, sedikit lagi. Jadi fungsi hiperbolik memiliki identitas seperti trigonometri. Paham ya? Fungsi hiperbolik memiliki identitas persamaan identitas seperti pada fungsi trigonometri. Kecuali ada satu yang berbeda. Nah, ini ya. Jadi saya mau katakan fungsi hiperbolik memiliki persamaan identitas seperti trigonometri. Identitas seperti pada fungsi trigonometri. Semua sama, kecuali satu. Nah, apa bedanya kalian tengok? Semua sama pada trigonometri, kecuali satu. Coba, siapa yang bisa matanya jelas? Kecuali satu identitas. Siapa yang bisa tengok? Tolong. Cos H kuadrat X dikurang sin H kuadrat X, Pak. Cantik. Yaitu, kalau trigonometri apa? Kalau trigonometri harusnya apa? Min atau plus? Plus, Plus, Pak. Pak. Ya, Bapak malah plus. Jadi, semua sama nggak pada yang lainnya? Sama kan? Nah, ini, kecuali ini saja. Karena pada trigonometri, dia satu kalau cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Nah, oke. Mungkin panjang, ini example-nya, ini proving-nya. Oke, ini nggak usah lagi word-word, Bapak kasih satu contoh. Ini nanti Bapak kasih sama kalian semuanya ya. Slide ini, this is example-nya. Nah, ini pembuktian fungsi hyperbolik juga berjalan seperti kayak trigonometri. Nah, sekarang karena kita kuliah turunan, nah ini maksudnya. Kita masuk ke turunannya. Ini adalah turunan fungsi hiperbolik. Nah, coba tengok turunan sin sama dengan apa? Sama nggak pada trigonometri? Perhatikan lagi. Perhatikan, ada nggak yang beda? Turunan, ada yang beda nggak? Semua sama, hampir semua sama pada trigonometri. Ya. Hampir semua mirip dengan apa? Turunan
trigonometri. Kecuali satu. Ayo. Yang mana? DDX cos HX, Pak. Bagus. Yang mana ya? Yang mana? Turunan D apa? DX apa? Cos HX, Pak. Sama dengan? Sin Ya, HX. kecuali DDX dari cos hiperbolik X sama dengan apa? Sin hiperbolik X. Apa yang kurang pada trigonometri? Minusnya. Minus. Betul nggak? Kalau Betul. pada trigonometri kalian jumpai turunan dari cos adalah minus sinus, tetapi pada hiperbolik turunan dari cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. Kalau di cos hiperbolik tadi, kalau Bapak tengok dari graf yang fungsi ganjil, fungsi genap. Nah, nih tengok lagi kurva cos hiperbolik. Ini cos hiperbolik. Cos hiperbolik itu fungsi genap. Sin hiperbolik fungsi ganjil loh ya. Sin hiperbolik fungsi ganjil. Nah, ini dulu deh ya. Sin hiperbolik, cos hiperbolik. Maybe langsung saja ini turunannya, example-nya langsung ya. Oke, this is example-nya. Closing saja. Maksudnya sudah dikasih kalian turunannya. Nah, ini example tuh dari buku Jim Stewart ini ya. Nah, ini contoh. Jadi kalau mau pakai aturan-aturan manapun juga ya ini aja nih yang kalian pegang. Nah, pakai aturan rantai juga berlaku kok. Contoh lagi mungkin Bapak kasih satu dari Bapak aja ya. Example lagi. Y sama dengan secant hiperbolik pangkat 3. Oke, jadi di Y dx-nya berapa? Turunannya rantai ya. Secant hiperbolik tadi apa? Ini kan? Oke. Ini aja deh. Nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini deh, ini aja. Pakai X saja. Nah, ini. Berarti turunannya berapa ini? 3 secant hiperbolik kuadrat X dikali turunan secant hiperbolik tadi adalah min secant hiperbolik tan hiperbolik dikali min secant hiperbolik X dikali tan hiperbolik X. Nah, ini aturan rantai berlaku di sini. Ya. Ya, di sini berlaku sama ya pada fungsi-fungsi sebelumnya. Oke, jadi kalau gitu cukup sampai sini ya. Stop share screen, ini sudah ajan asar. Kayaknya kuliah kita cukup sampai sini dulu ya. Kalian nggak ada pertanyaan lagi nih? Udah? Rizky semuanya? Baik. Kalau demikian kita akhiri kuliah kita sampai sini. Kita jumpa lagi minggu depan lah ya. Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oke, ya Nathan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Sore, Pak. Ya. Sorry, Pak. Sorry, Makasih, ini Pak. panjang hari ini kuliah kita nih kan. Makasih, Pak. Terima kasih. Saya Makasih, live Pak. ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.